Saya senang, sebagian para pemain timnas sudah kumpul sejak kemarin, ada juga yang datang malam. Ini baru latihan pertama, tadi siang ada latihan core juga di hotel, dan ini pertama kali latihan di lapangan bersama pemain, kata pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga mengaku tidak punya waktu banyak untuk mempersiapkan pasukannya menghadapi laga lanjutan ronde ketiga, babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, skuad Garuda akan bertarung melawan Australia dan Bahrain pada bulan ini. Duel ini sekaligus jadi debut Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia usai menggantikan Shin Tae-yong. Sebanyak 27 nama telah dipanggil plus 3 pemain naturalisasi baru, yakni Joy Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero. Ya, sekarang Anda tahu dengan presentasi semuanya, sangat terorganisir, tetapi sekarang ini semakin nyata, dan saya benar-benar menantikan untuk memulainya dengan para pemain. Masa-masa yang menyenangkan di depan mata, jadi ya kami telah merencanakan semuanya dengan sempurna. Jadi, saya memang tidak sabar untuk memulai sesi latihan bersama para pemain dan menghadapi pertandingan. Sementara itu, Kluivert juga meragukan Kevin Dix bisa tampil di laga lawan Australia. Ya, Kevin Dix boleh saja masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi 2 laga pra-Piala Dunia 2026 bulan ini. Namun, fans Garuda sepertinya harus sedikit bersabar. Pasalnya, pemain yang memperkuat klub Belanda, FC Copenhagen itu harus menyelesaikan proses pemulihan cedera yang menimpanya. Seperti diketahui, Kevin Dix mengalami cedera saat memperkuat timnya, FC Copenhagen melawan Chelsea, Jumat 6 Maret 2025 lalu. Dalam laga tersebut, Dix ditarik keluar pada menit ke-78 usai terjatuh dengan tumpuan yang salah saat mengejar pemain The Blues, Trevoh Chalobah. Menurut Kluivert, cedera yang menimpa Kevin Dix belum juga membaik hingga Dix kembali absen di laga berikutnya. Namanya tidak masuk dalam skuad Copenhagen saat bertemu Sønderjyske dini hari tadi. Asisten Patrick Kluivert, Danny Lanzat dalam program NTV Sportcast edisi ke-25 mengatakan kalau sulit mengetahui seberapa parah cedera yang dialami oleh Dix. Sebab meskipun terbilang minor, bukan berarti proses pemulihannya bisa otomatis berlangsung dalam waktu singkat. Artinya, untuk melawan Australia itu, saya boleh katakan, cukup sulit untuk Dix, ujar Lanzat. Lawan Bahrain, mungkin bisa, tergantung seberapa cepat proses pemulihannya. Bukan kali ini saja Kevin Dix cedera saat tampil di lapangan. Sebelumnya, pemain berusia 28 tahun itu juga harus ditarik lebih awal karena cedera saat Indonesia bersua Jepang tahun lalu. Pria asli keturunan Maluku ini menyatakan, Kevin Dix adalah pemain yang bermain baik di sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Karena itu, kehilangan Dix akan jadi kerugian bagi skuad Garuda. Meski demikian, Danny Lanzat menilai masih ada sosok yang bisa menggantikannya. Yang ada sekarang kan, Sandy Walsh dan Teruji juga. Dia saat ini yang benar-benar siap untuk bermain, katanya. Selain Sandy, Danny menilai Eliano Reinders juga punya pengalaman untuk bermain di posisi bek kanan. Hanya saja, saat ini posisinya menurut Danny lebih condong didorong ke sektor depan. Jadi, kalau ditanyakan, siapa yang gantikan Kevin Dix kalau tidak bermain? Sandy, Walsh yang akan tampil. Tapi tentu kita berharap, semoga dia cepat sembuh, beber Danny Lanzat menambahkan. Pertandingan melawan Australia akan berlangsung di Sydney Football Stadium, Sydney, 20 Maret 2025. Menariknya, wasit yang memimpin laga ini sudah tidak asing dengan sepak bola Indonesia. Ya, Adham Mahatmeh dari Yordania merupakan wasit yang juga bertugas saat Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada laga pembuka grup C, 5 September lalu. Selain itu, Mahatmeh juga ternyata punya pengalaman memimpin pertandingan Liga 1 2024-2025. Di Indonesia, Mahatmeh setidaknya bertugas 3 kali, yakni pada laga Persib Bandung melawan Arema FC, Barito Putra melawan Madura United, dan PSS Sleman melawan Persik Kediri. Dalam menjalankan tugasnya memimpin duel Australia versus Indonesia, Mahatmeh bakal dibantu oleh wasit lain dari Yordania, Muhammad Bakar, Ahmad Al-Ruwaileh, dan Ahmad Faisal. Adam Mahatmeh sendiri lahir di Irbid, Yordania pada 13 Februari 1987. Dia merupakan salah satu wasit FIFA yang namanya mulai dikenal di kancah sepak bola internasional.
Perjalanan karirnya sebagai wasit dimulai ketika ia mendapatkan lisensi FIFA pada tahun 2013. Sementara itu, timnas Australia dikabarkan akan mengumumkan skuadnya pada Jumat 14 Maret 2025 untuk lanjutan putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Australia bakal lebih dulu meladeni perlawanan timnas Indonesia dalam matchday ke-7 grup C di Sydney Football Stadium, Sydney, pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, tim berjulukan Socceroos ini akan menantang tuan rumah timnas Cina dalam partai ke-8 grup C Hangzhou, Sports Park Stadium, Hangzhou. Australia terancam oleng untuk menghadapi timnas Indonesia dan China. Socceroos kemungkinan bakal kehilangan 5 beknya karena cedera. 5 pemain di lini belakang Australia yang bakal absen terdiri dari Harry Souttar, Alessandro Circati, Hayden Matthews, Thomas Deng, dan Gianni Stensnes. Pelatih Australia, Tony Popovic, disebutkan akan memanggil Alex Grant, bek Sydney FC di Liga Australia, untuk menambal sektor pertahanan yang bolong. Dengan 5 pilihan bek tengah Socceroos, Harry Souttar, Alessandro Circati, Hayden Matthews, Thomas Deng, dan Gianni Stensnes, semuanya cedera, tulis media Australia. Fokus Alex Grant akhir bulan ini bisa beralih ke pertandingan Australia melawan Indonesia dan Cina jika namanya masuk dalam skuad yang diumumkan pada Jumat oleh pelatih Tony Popovic, jelasnya. Di lain sisi, pelatih timnas Australia, Tony Popovic mengakui bahwa Socceroos sebutan untuk timnas Australia memerlukan peningkatan performa untuk mengalahkan timnas Indonesia. Untuk melawan skuad asuhan Patrick Kluivert, Tony Popovic ingin skuadnya banyak melakukan evaluasi yang mendalam. Saya pikir kami ceroboh saat menguasai bola malam itu. Kami perlu lebih banyak kesabaran. Indonesia akan menjadi tantangan berat, pertandingan berat. Saya ingin melihat reaksi yang kuat, ujar Tony Popovic. Saya menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Indonesia bermain dengan sangat baik. Untuk mengalahkan mereka, saya rasa kami membutuhkan pemain dengan kualitas individu yang dapat melampaui mereka, ujarnya. Mereka sekarang punya kiper yang berbeda, Emil Audero, dan beberapa tambahan pemain lainnya. Saya rasa kini, saya bukan melawan Indonesia, tapi melawan Belanda Mini, ujar Popovic dengan nada menyindir. Tony Popovic berpendapat bahwa timnas Indonesia terlalu banyak melakukan naturalisasi. Menurutnya, Federasi Indonesia melakukan keputusan yang salah dalam hal ini. Mereka terlalu banyak mendatangkan pemain asing, hingga mereka melupakan pemain dari tanah mereka sendiri, tutupnya.